Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tidak puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga nikmat itu tidak bisa dihitung dengan menggunakan apapun. Mau dihitung dengan rupiah, mau dihitung dengan kertas sampai kertasnya penuh bolak-balik pun tidak akan bisa dihitung. Itu yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dihitung dengan kalkulator, saya tahu kalkulator itu untuk menghitung, tapi yang namanya nikmat Allah tidak akan bisa dihitung. Mau sampai kalkulatornya, tombolnya tepat satu persatu pun, yang namanya nikmat Allah tidak akan bisa terhitung. Betul apa betul? Salah satu nikmat Allah yang kita dapatkan pada saat ini, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Syukur alhamdulillah. Salawat bermahkotakan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda alam, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zamannya jahiliyah. Zaman jahiliyah itu zamannya apa? Zamannya jahiliyah itu zamannya kebodohan. Tidak zamannya Islamiyah. Zamannya Islamiyah itu semua umat muslim mulai berpintar. Dari zamannya gelap gulita nih, dari zamannya lampu belum ada, Nabi Muhammad sudah membawa umatnya hingga zamannya terang-terangnya sekarang ini, minazulumati ila nur. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Mumtaz Ibadah Rahman, yakni Ki Al-Haj Faiz Zudarin SSI MPD, beserta keluarga besarnya, yang kita doakan mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, amin, dipermudah dalam segala urusannya, amin, sehatkan badannya, amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pula asatid wal ustadah, yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim saya kepada beliau semua. Itu guru-guru kami semua yang tadi kita tidak tahu hukum tajwidnya, alif lam mim, tidak diajarkan oleh ustadz wal ustadah hingga kita paham yang namanya hukum tajwid itu. Yang kita doakan mudah-mudahan disehatkan badannya, amin, dipermudah dalam segala urusannya, amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja berdirinya saya di sini karena saya sedang berdiri bukan duduk. Betul apa betul? Betul apa betul? Saya berdiri di sini untuk berbicara tentang ceramah yang berjudul menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslim dan muslimah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang begitu mulia, yang berbunyi tolabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimah, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslim dan muslimah, maupun cowok maupun cewek, maupun dewasa maupun tua, maupun remaja maupun tua, itu wajib. Kalau dia umat muslim itu wajib hukumnya menuntut ilmu. Betul apa betul bu? Pak, betul apa betul pak? Bu, betul apa betul bu?
Nah, kita bisa saja menuntut ilmu, semua ilmu kita boleh pelajari, tapi kita harus ingat, semua ilmu boleh dipelajari, tapi ada yang baik untuk diri kita sendiri, yang bisa berbuat baik kepada diri kita untuk orang lain. Namun ada juga yang buruk bagi diri kita. Jikalau ingin ilmu bekal akhirat, kita harus punya ilmu. Betul apa betul? Kita jika ingin sukses di dunia ini, kita harus ada ilmunya. Salah satu ilmunya sukses di dunia ini adalah ilmu akhirat dan ilmu dunia. Salah satu ilmu akhirat, kita bisa menuntut ilmu itu dalam satu pondok pesantren lintas. Pondok itu mengajarkan kita untuk ilmu penting di akhirat. Misalkan kita masuk pondok dan tadinya tidak tahu pertanyaan di dalam kubur, kita masuk pondok, kita bertanya kepada ustaz, wahai ustaz, apa saja yang ditanya oleh malaikat di dalam kubur? Yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Man imamuka, siapa imammu? Itu saja yang saya dapat, namun tidak semua yang saya pelajari. Tapi emang saya tahu menuntut ilmu itu wajib, tapi ilmu itu di atasnya ada lagi selain ilmu, yaitu adab. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang begitu mulia, yang berbunyi al-adabu fauqal ilmi. Jadi sesungguhnya adab itu di atasnya ilmu. Istilahnya mah kalau di manusia itu ilmu di pertengahan, yang namanya adab itu yang paling tinggi. Seistilah adab itu sultan, yang yang ilmu itu sederhana. Tapi kita percuma mau menuntut ilmu di pondok 17 tahun, kalau tidak ada adab kepada guru, ilmu kita tidak akan berkah. Walaupun kita menuntut ilmu 75 tahun di dalam pondok pesantren lintas, di pondok pesantren, kita tidak akan berkah ilmunya. Nah, kita jika ingin berkah ilmu Allah, kita harus mempunyai ridhonya orang tua. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang begitu mulia, ridallahu fi ridho walidaini wa suktullahi fi sukti walidaini, yang artinya sesungguhnya ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dibuka pintu maaf. Dan apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantaran saya. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.